pemandangan hal biasa di kampung saya, mungkin tak biasa di Malaysia. Di antaranya salah satunya adalah muatan lori yang sangat berlebihan ya. Kalau dari segi pandangan saya, kalau di Malaysia muatan lori seperti ini hampir tidak ada. Jadi faktor keselamatan itu sangat diutamakan di Malaysia, apalagi kalau di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di channelnya Bang Toha Channel. Di edisi video kali ini saya akan jalan-jalan ke sebuah perkampungan yang dekat dengan hutan. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha ini memang berbeda dengan suasana yang ada di perkampungan Malaysia. Kalau di suasana perkampungan Malaysia, rumahnya kan jarang-jarang banget ya kan. Kemudian dari segi kendaraan juga berbeda. Kalau di kampungnya Bang Toha, warga lebih banyak menggunakan kendaraan motor dibandingkan mobil. Kalau mobil di sini itu sangat jarang banget sahabat-sahabatku semua. Bahkan yang punya mobil itu bisa dihitung ya. Satu kampung yang punya mobil itu bisa dihitung. Kalau nuansa perkampungan di Malaysia kan mobilnya sangat banyak dan jalan raya juga dipenuhi dengan mobil-mobil. Kalau di kampungnya Bang Toha, jalan raya dipenuhi dengan motor. Dan seperti ini kondisi suasana di jalan raya yang ada di kampungnya Bang Toha sedang mengalami perbaikan. Kemudian dari segi stasiun minyak, stasiun minyak yang ada di kampungnya Bang Toha itu ya Allah jarang banget ya. Jadi masih belum begitu rata ya, atau belum begitu banyak stasiun-stasiun minyak yang ada di kampungnya Bang Toha. Berbeda dengan nuansa suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Meskipun suasana perkampungan di Malaysia, namun untuk stasiun minyak yang ada di perkampungan Malaysia itu sangatlah banyak ya. Jadi bukan hanya 1-2 saja, akan tetapi bisa puluhan. Itulah sebab kenapa di Malaysia tidak ada orang yang menjual bensin atau minyak secara eceran, atau minyak dijual di tepi-tepi jalan, di warung atau di kedai. Berbeda dengan di kampungnya Bang Toha, biasanya kedai-kedai yang berada di tepi jalan itu juga menjual bensin atau minyak eceran. Yang di seberang tepi jalan ini adalah sekolah SMP ya, atau sekolah menengah pertama. Seperti ini suasana sekolah SMP yang ada di kampungnya Bang Toha. Memang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang berada di kampung itu jarang banget sekolahnya yang bertingkat-tingkat ya. Berbeda dengan nuansa sekolah yang ada di Malaysia. Meskipun sekolahnya berada di kampung, namun untuk lokasi sekolahnya itu begitu sangat luas banget, bahkan bertingkat-tingkat. Yang ini salah satu kantor ya, kantor pemerintah desa. Mungkin kalau di Malaysia bisa dibilang kantor pejabat daerah. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, bukan untuk istilahnya membandingkan satu sama lain, bukan, tetapi untuk berbagi informasi. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia yang mungkin belum pernah ke Indonesia, bisa secara langsung saya ajak jalan-jalan di suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini serba boleh dijual ya sahabat-sahabatku semua, seperti pokok jagung yang ada di kampungnya Bang Toha ini juga dijual. Biasanya akan dimanfaatkan untuk makanan sapi atau makanan lembu. Oke, langsung kita lanjut ke perjalanan berikutnya yang nan jauh. Sangat jauh sangat sahabatku semua. Bisa-bisa tidak sampai 7 hari 7 malam. Alhamdulillah saya sudah berada di kawasan hutan yang ada di kampungnya Bang Toha. Salah satu kayu yang cukup mahal dan biasanya perabot-perabotnya akan dikirim ke Malaysia. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Salam Jumat. Di edisi video kali ini saya tengah ngevlog berada di hutan yang dekat dengan kampungnya Bang Toha. Kayu-kayu ini merupakan salah satu kayu yang sangat mahal dan biasanya perabotnya itu akan dikirim ke Malaysia ya, dan juga dikirim ke beberapa luar negara. Saya akan menunjukkan kayu mahoni yang biasanya sering orang-orang daripada Malaysia bertanya-tanya, Bang, kayu mahoni itu kayunya seperti apa? Dan kualitas kayunya itu kuat atau tidak? Jadi kayu mahoni sahabat-sahabatku semua, kualitasnya itu sangat bagus ya. Nih,
Kayunya begitu besar dan biasanya kayu mahoni yang berukuran besar seperti ini sudah berumur sekitar 50 tahunan lebih. Besar banget. Biasanya akan dibuat meja dan kursi. Mungkin untuk sahabat-sahabatku juga sudah tidak asing lagi ya dengan namanya Bos Ijan, pengusaha daripada Malaysia yang sering ngevlog tentang perabot-perabot jati dan juga perabot-perabot mahoni. Seperti inilah kayu mahoni dan juga pohon-pohon jati yang ada di kampungnya Bang Toha yang berada di hutan. Dan di sana juga ada pohon jati yang begitu sangat besar, dan kalau sudah besar seperti itu biasanya umurnya itu hampir ratusan tahun. Maka tak heran kalau kayu jati harganya cukup sangat lumayan mahal sahabat-sahabat semuanya. Kalau di Malaysia kebanyakan di tepi-tepi jalan kan pohon buah kelapa sawit ya sahabat-sahabat semua. Akan tetapi kalau di kampungnya Bang Toha yang dekat dengan hutan, suasananya seperti ini. Pohon-pohon besar. Yang ini pohon mauni sahabat-sahabat semua. Pohonnya cukup berukuran besar dan ini sudah hampir ratusan tahun ya umurnya. Yang tepi-tepi dekat sana itu pohon jati sahabat-sahabat semua. Namun saya akan berjalan untuk menuju ke atas memperlihatkan suasana hutan yang ada di kampung saya ya. Kalau di kampungnya Bang Toha sahabat-sahabat semua, memang kalau untuk mobil pribadi itu sangat jarang banget ya. Kebanyakan lori-lori truk besar, muatan batu, muatan pasir ya. Jadi kalau untuk mobil itu jarang banget. Sepanjang jalan tadi saya hampir tidak pernah menjumpai mobil pribadi ya sahabat-sahabat semua. Dan inilah kawasan hutan yang ada di kampung saya sahabat-sahabat semua. Ini adalah pohon-pohon mauni yang sudah berumur hampir 70 tahunan kata kawan saya ya. Jadi ini pohon-pohon mauni dan juga pohon jati yang ada di ujung sana. Maka tak heran kalau perabot-perabot yang terbuat daripada pohon jati, pohon mauni harganya sangat mahal dikarenakan membutuhkan proses yang sangat panjang berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun sahabatku semua. Yang di tepi jalan ini membutuhkan waktu sekitar ratusan tahun ya, sehingga pokoknya benar-benar tua ya, atau pohonnya benar-benar tua, sehingga kalau dibuat perabot itu menghasilkan perabot dapur yang sangat cantik ataupun perabot rumahan yang berkualitas tinggi. Di Malaysia sendiri perabot jati, perabot pohon mauni itu juga sudah tidak asing lagi ya. Bahkan di TikTok pun sampai viral ya, jualan perabot jati hingga sampai laris manis. Bahkan pengusaha daripada Malaysia pun juga mengambil perabot jati daripada Indonesia ya sahabat-sahabatku semua. Itulah kenapa perabot jati harganya mahal, karena pohon jati itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya untuk proses menjadi kayu yang berkualitas. Dan seperti ini nuansa perkampungan yang ada di dekat tepi hutan yang ada di kampungnya Bang Toha. Tadi saya bahas ya, kenapa di Indonesia banyak orang yang jualan minyak di tepi jalan ya, karena salah satunya adalah stesen minyak yang ada di kampungnya Bang Toha ini sangat terbatas. Ini merupakan salah satu jualan minyak di tepi jalan. Untuk di sini perkampungannya memang warga di sini tidak banyak yang punya mobil ya sahabat-sahabat semua. Jadi jarang banget orang yang punya mobil. Bahkan yang punya mobil itu bisa dihitung lah, satu kampung atau satu desa. Ini yang punya mobil satu rumah, satu saja sahabatku semua. Jiran-jirannya pun juga hampir tidak punya. Kalau di Indonesia kebanyakan yang jualan makanan keliling seperti ini naik motor sahabat-sahabatku semua. Jadi motor di Indonesia itu sangatlah berguna sekali ya, bisa untuk jualan makanan secara keliling. Kalau di Malaysia kan hampir tidak ada ya, bahkan saya tidak pernah menjumpai makanan yang dijual secara keliling. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, jadi Bang Toha mengajak sahabat-sahabatku semua jalan-jalan di suasana perkampungannya Bang Toha. Sebab sekejap lagi, mungkin beberapa hari lagi,
saya pun juga akan masuk ke Malaysia ya. Dan ini merupakan salah satu kedai yang berada di tepi jalan atau warung kopi. Di Indonesia disebut warung kopi, kalau di Malaysia disebut kedai makanan. Kalau di Malaysia kita merokok di kedai makanan itu tidak diperbolehkan ya sahabat-sahabat semua, bahkan bisa kena saman. Akan tetapi kalau di kampungnya Bang Toha, merokok di kedai makanan itu menjadi hal yang biasa ya. Jadi sudah berbeda jauh dengan peraturan yang ada di Malaysia. Apabila kita di Malaysia, kalau kita berada di restoran, berada di kedai, itu tidak boleh merokok ya. Untuk kedai-kedai atau restoran, untuk kedai makanan di kampungnya Bang Toha ini tidak sebegitu banyak ya sahabat semua. Bahkan kedai makanan di sini itu terbilang kecil ya. Seperti ini kedai makanan ya, biasanya menjual sarapan pagi ataupun makan tengah hari. Kedainya tidak begitu besar dan tidak begitu luas ya. Kebanyakan kehidupan warga yang ada di kampung sini itu lebih suka memasak sendiri dibandingkan itu ya sahabat-sahabatku semua, makan di kedai. Jadi kehidupannya itu sudah berbeda. Kalau di Malaysia kebanyakan warga kampung Malaysia itu, kalau saya lihat lah, dia lebih suka pergi sarapan ke kedai ya dibandingkan untuk masak sendiri. Saya pun terkejut dan tak habis pikir, ternyata kayu sebesar ini yang mengangkat cuma satu orang, yaitu bapaknya itu. Luar biasa. Bahkan yang mengumpulkan satu gunung kayu ini bapaknya seorang. Wow, keren dan luar biasa. Saya pun cukup dibuat terkejut ya. Meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi, akan tetapi beliau ini begitu sangat luar biasa. Wow, Masya Allah. Ini kayu bukan mudah loh untuk mengambil daripada hutan. Harus dicongkel-congkel sehingga bisa dikumpulkan seperti ini ya. Bahkan untuk yang sebesar itu saja, itu juga dicongkel-congkel bapaknya, dibawa sendiri dengan basikal. Wow, itu juga berat loh. Saya akan mencoba untuk mengangkatnya. Saya angkat ini, kalau enggak, ini enggak kuat ini pakai teknik sendiri. Meskipun besar, tapi beliau mampu membawanya sampai di depan rumah. Akan tetapi dengan teknik tersendiri. Dan ini adalah basikalnya yang untuk memuat kayu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi beliau mengumpulkan kayu sedikit demi sedikit sehingga menjadi segunung ini sahabat-sahabatku semua. Luar biasa. Dan harganya itu juga cukup murah ya. Tadi saya tanya yang itu akar sebesar ini cuma sekitar Rp800.000 atau sekitar 250 ringgit. Ini akar jati loh sahabat-sahabat semua. Dan ini kalau sudah diproses menjadi meja, kemudian dicat cantik-cantik, harganya sudah lain ya. Mungkin bisa sampai sekitar ribuan ringgit ya, atau jutaan rupiah. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya ya. Keren dan luar biasa. Bapaknya seorang pejuang nafkah. Meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi, tenaganya super luar biasa. Dan di sana juga ada bapak-bapak yang sedang memproses akar kayu jati sahabat-sahabat semua. Seperti ini rumah-rumah yang dekat tepi hutan ya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau untuk warga sini, kalau mau mengambil akar hutan kayu jati ini nampaknya diperbolehkan ya. Dan ini akan diproses menjadi perabot rumah ya, akar-akar ini. Ini semuanya pohon-pohon kayu jati sahabatku semua. Dari ujung sana semuanya pohon kayu jati ya. Sebab ini kawasan hutan jati. Dekat sana sebenarnya masih ada kampung lagi. Akan tetapi nampaknya saya harus berputar sahabat semua, karena kampung yang di sana itu agak cukup lumayan jauh. Dan kebetulan saya juga akan
mau itu ya ke kampung yang ada di tengah hutan yang tahun lalu saya temui. Itu ada pakcik-makcik yang tinggal di hutan, dan saya cukup penasaran apakah pakcik-makcik itu masih tinggal di sana atau sudah tidak berada di hutan itu lagi ya. Saya akan mencoba bertanya kepada bapaknya dia membuat apa. Nah, kayu-kayu seperti ini juga bisa dijual ya, dimanfaatkan untuk membuat kayu jati. Dan saya juga cukup penasaran dengan sumur yang ada di sini, apakah airnya masih melimpah ya. Sebab kalau di kampung saya itu airnya juga sudah tidak melimpah lagi ya. Sumur-sumur yang ada di Indonesia ternyata sama juga sahabat-sahabatku semua, bahkan isinya sampah semua, sampah daun ya, kering. Kayu-kayu jati ini juga dijual, dibuat untuk kayu bakar sahabat-sahabatku semua. Di sana ada bapaknya yang sedang mempercantik akar-akar jati untuk dijadikan perabot. Saya akan mencoba bertanya kepada bapaknya. Ternyata bapaknya sedang membuat meja sahabat-sahabatku semua. Itu kalau dibuat meja sangatlah bagus dan sangat cantik sahabat-sahabatku semua. Tapi harganya juga cukup lumayan mahal. Pak, harganya berapa Pak kira-kira? Kalau meja seperti itu 7 juta. Oh, sudah ada penawaran. Ternyata harganya itu sekitar 7 juta sahabat-sahabatku semua, atau sekitar 2.300 ringgit ya. Cukup lumayan mahal memang kalau untuk meja-meja akar kayu jati ya sahabat-sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, video ini semoga bisa menghiburkan para sahabatku semua, dan saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Selagi saya berada di kampung, sebelum balik ke Malaysia saya akan ngevlog suasana di perkampungan saya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa saling melihat ya, saling berbagi informasi.